dari kelas 2N Manajemen SDM NPM 1210201417. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-9 yaitu pembelajaran organisasi. Pembahasan materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan organisasi. Organisasi adalah tempat atau wadah sebagai proses yang dilakukan bersama-sama dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan juga cara yang sama. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran organisasi. Menurut Lukito Sherin Kurniasari 2014 menjelaskan bahwa pembelajaran organisasi adalah organisasi yang secara terus-menerus belajar meningkatkan kapasitasnya untuk berubah. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi pembelajaran. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu yang pertama ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasi pemahaman konsep dari pengalaman menurut Kim 1993. Tentang organisasi pembelajaran yang pertama ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada mental atau model. Kemampuan, sikap mental atau model yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu benar. Yang ketiga ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat ada personal mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam memfokuskan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melibatkan dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Dan yang terakhir ada membangun visi bersama. Kenyataannya berjalan terus-menerus sepanjang berhubung dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang diciptakan di masa yang akan datang. Cara manajer dalam pembelajaran organisasi ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama ada membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Dan yang terakhir ada bekerja menggeneralisir dengan dampak. Di sini yang pertama disebutkan bahwa membangun komitmen pada pembelajaran disebutkan bahwa membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan yang strategis. Yang kedua ada investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga ada mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Bekerja untuk membangkitkan dan dampak.
disebutkan bahwa implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi bekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang terakhir, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua ada memutar pekerja dari batasan fungsional dan difusional. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.